Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 23 ya di bulan Juni 2023. Dan seperti biasa, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guys dimanapun kalian berada. Apalagi di keramaian tentunya guys. Karena di luar sana banyak sekali virus-virus ya dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini mengalami penurunan ya, meskipun masih tipis di 0,81% dan ini mengindikasikan untuk pasar masih sideways ya, masih menunggu kelanjutan dari sentimen positif lainnya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya, dimana dalam waktu 24 jam Bitcoin mengalami penurunan di 1,9% guys. Tapi kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ke belakang, Bitcoin ini sudah naik di 15,6% guys. Ini keren banget guys. Bahkan kemarin hampir saja menembus ya di harga sekitar 31.000. Ini keren banget ya. Dan untuk sekarang masih sideways karena masih tertahan ya di resisten yang cukup kuat di 30.000 guys. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya ya di grafiknya. Kemudian untuk Ethereum mengalami penurunan hari ini cukup lumayan di 3,3% dan tentu saja ini akibat dari para investor yang taking profit ya. Begitu juga dengan altcoin yang lain. Untuk BNB mengalami penurunan di 5,36%. Untuk SRP juga turun ya di 5,74%, Cardano juga turun di 3%, Solana juga turun di 6% ya, Doge juga turun di 3%. Kemudian untuk Polygon juga turunnya cukup lumayan di 4% guys. Jadi rata-rata untuk pergerakan altcoin ini lebih buruk ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, dan rata-rata pergerakannya antara 2-3% guys. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini untuk close candle-nya kemarin merah dan masih tertahan di area resisten 30.000 ya. Dan ini memang merupakan salah satu titik resisten yang cukup kuat guys. Dan seandainya saja ini akan membentuk sideways ya, pola sideways, bisa jadi ini akan lanjut untuk naik lagi guys, karena akan membentuk pola rally base rally guys. Tapi kalau para investor ataupun para trader ya, khususnya di pasar derivatif, karena seperti yang kita informasikan kemarin, untuk volume perdagangan spot dan derivatif ini masih lebih besar derivatif, sehingga jika para investor ini ataupun para trader ini mengambil posisi untuk closing ataupun taking profit, maka ada kemungkinan untuk turun dulu guys. Dan ini bisa kita jadikan sebagai area DCA antara harga sekitaran 28.000 sampai 28.500 atau bisa di 29.000 ya untuk koreksinya. Kita tunggu aja nanti apakah membentuk pola sideways atau akan koreksi, dan kita doakan aja semoga kenaikan dari bull run Bitcoin ini akan lanjut lagi guys. Kita langsung aja ya untuk melihat bagaimana informasi hari ini. Kita lansir dari harian Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan ya bahwa operasi untuk Binance di Brasil ini sedang diselidiki di tengah masalah regulasi global guys. Jadi sekali lagi untuk Binance diserang lagi ya. Dan kita baca di sini informasinya. Jadi menurut laporan lokal oleh outlet berita Brasil yaitu portal Do Bitcoin, seorang anggota Komisi Penyelidikan Parlemen CPI Piramida Keuangan, Deputi Alfredo Gaspar, telah mengajukan permohonan ya dengan memanggil Kepala Eksekutif Binance di Brasil yaitu Guilherme Haddad Nazar untuk hadir sebagai saksi ya dalam penyelidikan yang sedang berlangsung ya terhadap skema piramida di negara tersebut. Dalam mendukung argumen untuk permintaannya, Deputi Gaspar ini mencatat bahwa beberapa perusahaan yang tertangkap karena skema piramida telah menggunakan Binance untuk memindahkan aset mereka guys. Contoh perusahaan-perusahaan ini termasuk Ever Operation and Investment, kemudian ada Brace Company dan lain-lain. Nah, di sini kata Gaspar ya. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa Binance sepenuhnya terkait dengan motivasi CPI ini dan penting untuk memahami kinerjanya di negara ini. Hubungannya dengan B Fintech yaitu perwakilan resminya, serta hubungannya dengan perusahaan yang merespon di pengadilan karena merugikan konsumen di Brasil. Selain itu ya, anggota Kongres Brasil dan juga Jaksa Agung Kehakiman 2 kali menunjukkan ya masalah regulasi yang dialami Binance di berbagai negara, terutama Amerika Serikat. Selain itu, Deputi Gaspar juga menyoroti investigasi yang sedang berlangsung terhadap bursa yang berbasis di Seychelles oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil, yaitu Comissió de Valores Mobiliaris atau CVM ya.
atas penjualan produk pasar derivatif tanpa izin. Jadi mengikuti perkembangan terbaru di Brasil ini, negara Amerika Selatan ini mungkin akan menjadi negara terbaru ya yang bergabung dengan daftar wilayah yang terus bertambah di mana Binance mengalami beberapa masalah regulasi dan operasional. Selain itu, Binance sedang diselidiki di Prancis juga ya atas dugaan pencucian uang sementara dalam pertempuran hukum dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC atas tuduhan operasi bursa yang tidak terdaftar dan juga penipuan di antaranya guys. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya bagaimana ya. Dan sekali lagi Binance mendapatkan masalah ya ataupun mendapatkan tantangan kali lagi. Kita akan update lagi nanti dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian News BTC. Di sini diinformasikan bahwa token Shiba untuk profitability-nya ya ini ngepump saat koin meme ini terus menguat guys. Jadi token Shiba telah mengalami rally yang luar biasa ya baru-baru ini yang memompa lebih dari 18% hanya dalam seminggu terakhir saja guys. Token Shiba menurut data dari Into the Block ya, sebuah situs web analisis pasar blockchain dan mata uang kripto, jumlah pemegang yang menghasilkan uang dari harga pasar Shiba saat ini berkisar pada titik tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Harga Shiba yang memproklamirkan diri ya sebagai Doge Killer meroket dari 0,000007 dolar menjadi 0,000084 pada hari ini guys, mendorong jumlah pemegang yang mendapat untung hingga hampir 50%. Metrik ini telah turun menjadi 20% dengan Shiba sekarang diperdagangkan pada 0,00007854 dolar. Namun angka ini kemungkinan akan naik ya seiring dengan berlanjutnya sentimen positif dari kripto saat ini ya. Token Shiba dimulai hanya sebagai koin meme bertema anjing tetapi telah mendapatkan popularitas dan nilai yang nyata ya. Di mana token Shiba sekarang menjadi mata uang kripto terbesar ke-17 ya, dan koin meme terbesar kedua dengan kapitalisasi pasar lebih dari 4,6 miliar dolar. Menurut data dari CoinMarketCap, harga koin meme ini telah mengalami peningkatan 18,87% ya dalam seminggu terakhir dan peningkatan volume perdagangan sebesar 178% dalam 24 jam terakhir guys. Token Shiba bukan satu-satunya koin meme yang sedang naik daun ya saat ini, dan rally koin meme tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat dalam waktu dekat ini guys. Koin meme lainnya yang juga meroket nilainya hingga mencapai total kapitalisasi pasar sebesar 15,6 miliar dolar dan token PP ini telah memimpin dalam hal ini guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira efek dari sentimen positif dari kripto ini akan berlanjut dan apakah akan berefek kepada koin meme juga. Kita akan nantikan seperti apa guys dan kita akan update lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian Watch.guru ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa manajer aset Prancis yaitu Casais ini menawarkan layanan penitipan kripto guys atau kustodian ya untuk kripto. Jadi manajer aset Prancis senilai 5 triliun dolar ini yaitu Casais telah mendaftar untuk menawarkan layanan penyimpanan kripto kepada pelanggannya. Selain itu ya, perusahaan manajemen aset milik Credit Agricole dan juga Santander ini telah terdaftar di AMF Prancis guys sebagai regulator pasar untuk menyediakan layanan tersebut. Manajer aset ini telah terdaftar sebagai penyedia layanan aset digital ya atau DASP pada hari Selasa menurut AMF. Selain itu, perkembangannya kini telah mengintegrasikan lembaga keuangan besar-besaran ya ke dalam sejumlah pasar perusahaan aset digital yang terdaftar di negara tersebut. Industri aset digital telah mengalami masalah regulasi dalam beberapa minggu terakhir ya, khususnya di Amerika Serikat. Dan selain itu, regulasi yang tidak jelas ya telah membuat bursa besar seperti Binance dan juga Coinbase mengalami tindakan penegakan hukum. Sebaliknya, negara-negara lain telah menerapkan regulasi yang jelas, dengan satu negara Eropa mendaftarkan raksasa di sektor keuangan tradisional guys. Memang ya, untuk manajer aset Prancis yaitu Casais ini telah secara resmi mendaftar untuk menawarkan layanan penyimpanan kripto di negara tersebut. Selanjutnya, langkah ini mengikuti tindakan sebelumnya oleh negara yang telah mendorong perkembangannya industri, secara khusus menjadi negara Eropa pertama yang mendaftarkan pertukaran mata uang kripto Binance. Casais bergabung dengan raksasa keuangan Prancis seperti Societe Generale dan juga AXA sebagai perusahaan yang terdaftar di DASP. Selain itu, manajer aset ini juga memiliki total 4,52 triliun dolar aset dalam pengawasannya pada akhir 2022 kemarin. Hal ini menunjukkan ya dominasinya yang jelas sebagai perusahaan jasa keuangan tradisional di negara ini guys. Nah, ini keren ya. Jadi semakin banyak institusi-institusi yang mulai melirik ya untuk industri kripto ini guys, dan saya yakin kedepannya ini pasti akan bakal banyak banget guys institusi-institusi yang akan menyusul ya mengadopsi teknologi kripto ataupun menyediakan layanan-layanan yang berhubungan dengan kripto guys. Apalagi setelah BlackRock ini mengajukan Bitcoin Spot ya untuk ETF-nya, meskipun masih belum dirilis untuk persetujuannya dari SEC ya, tapi seenggaknya ini menjadi suatu stimulus ya ataupun sentimen positif yang akan terjadi guys. Ini keren banget
banget. Kita tunggu aja nanti ya efeknya seperti apa. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, masih dari watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa calon presiden yaitu RFK Junior ya, atau Robert F Kennedy Junior, ini akan mendukung kebijakan Bitcoin guys. Jadi calon presiden ini baru-baru ini ya melakukan wawancara dengan New York Post. Dalam wawancara tersebut, RFK Junior membahas tentang vaksinasi, teknologi, dan dukungannya terhadap Bitcoin. Robert F Kennedy Junior juga mengatakan bahwa ia akan memastikan kami memiliki kebijakan yang mendukung Bitcoin dan kebebasan untuk bertransaksi. RFK Junior berbicara di konferensi Bitcoin di Miami ya, FL, pada bulan Mei, dan secara terbuka mendukung Bitcoin dan mata uang kripto lainnya seiring dengan semakin berkembangnya pengaruh dan penggunaan kripto di dunia ya. Hal ini akan menjadi lebih banyak pertanyaan mengenai agenda calon presiden ini. Pada bulan Mei, RFK Junior juga menjadi kandidat presiden pertama yang menerima sumbangan kampanye Bitcoin. Dia menyebut Bitcoin sebagai latihan dalam demokrasi dan merupakan pembela yang kuat ya dalam industri aset kripto atau aset digital ini guys. Ini akan semakin menarik ya untuk pemilihan presiden mendatang, dan saya yakin jika mungkin ya si RFK Junior ini bisa menjadi presiden, maka untuk perkembangan kripto kedepannya bakal masif banget guys. Ini akan keren banget ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya, dan anggap aja ini sebagai intermezzo ya, dimana kita sudah lama tidak menginformasikan update terbaru dari project BitGet dengan tokennya Bryce ya. Nah di sini untuk informasi terbarunya sekitar tanggal 19 Juni kemarin, untuk platform Web3 Geo Real Estate Marketplace ini akan segera live atau diluncurkan pada tanggal 25 Juni mendatang ini guys. Dan di sini nanti kalian itu bisa melakukan pembelian dan juga penjualan properties dengan sangat mudah tentunya ya, yang bisa memanfaatkan inovasi Web3 dari BitGet ini ya. Jadi kemungkinan nanti ya untuk jual beli di marketplace Web3 Geo Real Estate ini kemungkinan akan menggunakan token asli ya dari BitGet ini, yaitu Bryce. Dan tentu saja jika nanti untuk transaksinya ini besar ya, apalagi ini berhubungan dengan real estate, kemudian untuk komunitasnya pun besar dan transaksinya pun besar juga, maka ini tidak menutup kemungkinan guys bisa mengerek ya untuk token Bryce ini harganya untuk naik tinggi guys. Dan peluncuran untuk marketplace ini sesuai dengan roadmap ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Untuk stake 8 ini masih ongoing ya, di antara bulan Maret sampai Juni 2023, dan ini sesuai dengan roadmapnya, artinya program-program ataupun planning-planning di sini masih berjalan ya sesuai dengan rencana guys. Nah, ini bagus banget ya, dan kita tunggu aja nanti implementasinya seperti apa. Apakah nanti akan ada platformnya sendiri? Di sini masih belum ada ya. Nanti kalau kita sudah dapatkan informasinya akan kita sampaikan ya kepada teman-teman semua guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys untuk informasinya hari ini ya, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran. Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.